Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arusdi Cahyo dengan NIM 27024947716. Di sini saya akan mempresentasikan Project First Learning dari mata kuliah Kewarganegaraan dengan judul Edukasi dan Aksi Bersih, Peran Mahasiswa dan Masyarakat dalam Kesadaran Akses Air dan Sanitasi. Latar belakang. Kami mengambil SDGs poin 6 yang menekankan akses air bersih dan sanitasi layak sebagai hak dasar dari manusia. Kondisi di Indonesia sendiri yaitu krisis air bersih dan sanitasi berupa distribusi yang tidak merata, pencemaran air, serta infrastruktur yang minim. Dampak dari perubahan iklim dan maraknya PABS atau buang air besar secara sembarangan, terutama di desa dan pesisir. Pentingnya edukasi, yaitu kesadaran masyarakat yang rendah akan bahaya air tercemar dan sanitasi yang buruk. Peran dari mahasiswa dan masyarakat sebagai agen perubahan lewat pendidikan dan aksi bersih berupa edukasi, pengelolaan fasilitas dasar, serta pengolahan air secara sederhana. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus membentuk kepemimpinan, empati, dan kolaborasi lintas pihak. Rumusan masalah ada 3. Yang pertama, mengapa akses air bersih dan sanitasi layak masih menjadi masalah di beberapa wilayah Indonesia? Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat dan mahasiswa terhadap pentingnya air bersih dan sanitasi? 3. Apa bentuk kontribusi nyata yang dapat dilakukan mahasiswa sebagai wujud dari self-awareness, adaptability, dan collaboration dalam isu ini? Temuan yang kami dapatkan setelah melakukan observasi dan wawancara langsung. Yang pertama, gambaran umum lokasi dan responden. Data yang telah dikumpulkan dari wilayah perkotaan, pedesaan, dan perumahan. Mayoritas responden berupa pria berusia 20 hingga 30 tahun. Pendidikan yang mereka tempuh yaitu diploma atau sarjana dengan kelompok usia produktif berpendidikan menengah ke atas. Status dari responden sendiri yaitu sebagian besar merupakan mahasiswa penuh waktu, diikuti oleh mahasiswa yang bekerja, lalu ada karyawan tetap. Selanjutnya, akses air bersih. Mayoritas responden menggunakan PDAM, sisanya mengandalkan sumur tanah atau air hujan. Kualitas air dinilai cukup baik, meskipun kadang berbau atau kurang jernih. Kendala yang dihadapi yaitu pasokan tidak lancar, biaya yang tinggi, jarak jauh, serta penurunan kualitas air secara musiman. Adapun kondisi sanitasi lingkungan, mayoritas responden menggunakan toilet pribadi, sisanya memakai fasilitas bersama dengan saluran pembuangan yang memadai. Kebersihan lingkungan dinilai bersih atau cukup bersih, tanpa ada responden yang menilai kotor. Diperlukan peningkatan pemeliharaan dan pengelolaan sampah secara konsisten. Selanjutnya, tingkat kesadaran dan perilaku masyarakat. Responden sadar pentingnya kebersihan air dan sanitasi, namun perilaku bersih seperti cuci tangan dengan sabun masih belum konsisten. Sebagian besar sering mencuci tangan, namun sebagian besar lainnya masih jarang dilakukan. Sumber informasi yang mereka dapatkan berupa media sosial, kampus atau sekolah, dan sebagian kecil dari pemerintah desa atau LSM. Peran dan keterlibatan mahasiswa. Responden bersedia ikut kegiatan edukasi dan aksi bersih oleh mahasiswa, meskipun sebagian kecil masih ragu. Hal ini dikarenakan sebagian dari mereka merupakan pekerja sehingga keterbatasan waktu. Kontribusi favorit mereka adalah bersih-bersih lingkungan, penyuluhan, perbaikan fasilitas, dan pemasangan alat pemurni air yang sederhana. Mahasiswa dipandang sebagai pemberi pengetahuan sekaligus pelaku aksi secara langsung. Hambatan yang ditemui di lapangan yaitu rendahnya kesadaran masyarakat, minimnya dukungan dari pemerintah, keterbatasan dana, dan kurangnya fasilitas perairan dan sanitasi yang memadai. Potensi perbaikan adalah kerjasama dengan pihak luar, pemanfaatan sumber daya lokal, dan peningkatan partisipasi melalui edukasi dan pendampingan. Rancangan solusi yang ditawarkan, masalah utamanya yaitu kesadaran rendah, dukungan eksternal yang minim, fasilitas terbatas, dan perilaku bersih yang belum konsisten. Program yang ditawarkan yaitu proyek edukasi dan aksi bersih dengan kolaborasi masyarakat dengan mahasiswa.
Strategi yang digunakan yaitu edukasi BABS dan sanitasi, baik tatap muka maupun daring. Akses informasi melalui media sosial, sekolah atau kampus, serta forum dari warga sendiri. Selanjutnya ada kerja bakti dan bersih lingkungan secara langsung. Adapun aspek teknis yaitu perbaikan atau pemeliharaan fasilitas sanitasi, pemasangan filter air secara sederhana, dan pembentukan kelompok kerja sanitasi dan air bersih. Tujuannya adalah perubahan perilaku berkelanjutan dan perbaikan nyata lingkungan. Baik, slide selanjutnya adalah kesimpulan. Proyek edukasi dan aksi bersih berdampak positif bagi masyarakat sekaligus menjadi media pembelajaran bagi mahasiswa. Permasalahan utama yang dihadapi adalah keterbatasan fasilitas, rendahnya kesadaran masyarakat, dan minimnya dukungan dari pihak eksternal. Pendekatan kolaboratif mampu meningkatkan pemahaman, partisipasi warga, serta menghadirkan solusi praktis. Mahasiswa memperoleh pengalaman berharga dalam self-awareness, adaptability, dan collaboration sebagai bekal peran dalam global maupun nasional. Refleksi diri terhadap permasalahan yaitu masalah akses air bersih dan sanitasi tidak hanya bergantung pada ketersediaan sumber air saja, tetapi juga pada kualitas infrastruktur yang mendukungnya. Bahkan di wilayah yang dekat sumber air dapat mengalami masalah kualitas seperti air keruh ataupun air yang berasal seperti tanah. Peran dari pemerintah dan mahasiswa. Pemerintah sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam membangun infrastruktur dan menjamin ketahanan air masyarakat. Mahasiswa sendiri dapat berkontribusi melalui promosi dan edukasi, khususnya melalui media sosial. Baiklah, demikian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih. See you.